Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari tanggal 4 Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Selalu saya katakan, senantiasa kita di dalam kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Makanya selalu saya katakan salam damai sejahtera. Karena sentralnya Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kasih. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Dia ada jawaban dalam seluruh aspek hidup kita. Karena Yesus di atas segala kalanya. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian. Kasih dari surga. Itu kasih dari Tuhan Yesus. Karena firman Allah kita membaca dalam Roma pasal 12. Puji Tuhan. Kemarin kita baca Roma 12 ayat 1 sampai 8. Tapi saat ini kita baca Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hidup di dalam kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupmu. Amin, haleluya. Kasih dari surga memenuhi dalam hidupku. Kasih dari Bapa surgawi. Amin, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat hatiku penuh dengan damai sejahtera. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, perintah firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin, haleluya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, ya Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kasih dari Yesus, kasih yang agape, kasih yang sempurna, kasih memenuhi hidupku Bapa. Amin, haleluya. Tuhan sucikan mulutku, hatiku. Sebentar malam hari kami membaca firman-Mu. Kuasailah hidupku di dalam kebenaran firman-Mu. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus Kristus. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini Bapa. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Tuhan menyertai setiap kita. Dan kita mau berada di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus perintahkan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, harus saling mengasihi. Must be love each other. Saling mengasihi, harus itu ada cinta satu sama lain. Dengan demikian semua orang akan tahu kamu dalam murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jelas kalau Bapak Ibu saling mengasihi disebut murid Yesus. Tapi kalau saling benci itu murid setan, murid iblis. Seperti Kain benci Habel, akhirnya pembunuhan terjadi. Kalau di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada pertobatan. Mari kita mau senantiasa setiap hari, setiap saat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Kita melanjutkan firman Tuhan, Roma pasal 12. Kita bersyukur semua karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa saudara ya. Jadi saya bisa hidup sampai detik ini bersama Bapak Ibu, bisa rutin baca Alkitab. Itu karena Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 9 sampai 21, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Gak bisa pura-pura. Manusia bisa pura-pura, tapi Tuhan Yesus tahu persis saudara. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Dan Tuhan melihat hati. Kalau kita baca dalam Yeremia 17, maka kita tidak boleh pura-pura. Ya, jadi Tuhan lihat hati. Ya, takut kita sama Tuhan. Ya, oleh karena itu mari melalui makin pentingnya Bapak Ibu selalu baca Alkitab. Kalau dengan baca Alkitab sehingga kita mengerti, oh ternyata Tuhan tuh lihat hati. Baca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi tidak bisa boleh pura-pura. Maka dikatakan tadi, kasih itu jangan pura-pura. Ya, jauhlah yang jahat dari perbuatan jahat. Kita stop. Kalau ada kasih, tidak mau melakukan yang jahat, ya, dan selalu melakukan yang baik. Jadi konteksnya firman Tuhan pada malam hari ini bicara tentang kasih. Ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam pemberian hormat. Di dalam kasih ada saling menghormati, bukan saling menghina. Ya, kalau saling menghina berarti Bapak tidak ada kasih. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi, dan di dalam kasih harus saling menghormati, saling mendahului dan memberi hormat.
Jangan hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Karena punya cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih yang sungguh-sungguh, maka semangat untuk mencintai Tuhan itu tidak kendor. Maka dikatakan sini tidak roh kita menyala, janganlah rohmu menyala, janganlah janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Kalau kita punya cinta Yesus, cintanya Tuhan, roh kita menyala-nyala untuk mencintai Tuhan, sehingga kita tidak mau bermalas-malasan, ya, tidak mau kendor kita, karena dasarnya kita cinta kepada Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekun di dalam doa. Karena punya kasih kepada Tuhan pasti bertekun di dalam doa, rajin berdoa, ya. Dan untuk belajar kita sabar menghadapi kesakan, karena dasarnya cinta kasih. Di dalam Yesus ada pengharapan, sehingga demikian kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan, tekun dan selalu berbuat baik. Ya, ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Karena ada kasih, jadi tema firman Tuhan topiknya malam hari bicara kasih. Kalau kita bicara kasih, maka kita bisa membantu orang-orang lain. Karena kita turut ibah. Kalau ada orang miskin perlu dibantu, pasti kita ibah. Ya, pasti hati kita tidak mudah untuk tidak mengasihi, selalu dengan mudah, karena kita punya sifat murah hati. Ya ini, jadi karena kita nih, Tuhan sudah memberikan kita ciptaan yang baru, maka kita suka memberi, murah hati kita. Ya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk, ya. Karena ada kasih Tuhan tidak mudah mengutuk, tapi dengan kasih Tuhan selalu memberkati. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang menangis. Pasti empati. Orang memiliki kasih Tuhan itu pasti empati. Tidak tahan, so, kalau nangis datang saya bisa menangis. Ya, karena apa? Empati. Tapi juga bersukacita dengan orang bersukacita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan memikirkan perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Mari, jangan nggak diri kita pandai. Belajar kita rendah hati. Nggak ada apa-apanya Tuhan. Kalau kita sombong, saudara, kita tinggi hati, justru Tuhan tidak buka rahasia. Tuhan buka rahasia kalau kita punya rendah hati. So, berikanlah firman Tuhan taruh dalam hati kita, supaya Tuhan berakar, firman Allah berkuasa dalam kehidupan kita, yaitu melalui firman Tuhan malam ini, hidup di dalam kasih. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis, karena ada Tuhan, ada sukacita, dan ada rasa empati. Kalau ada orang susah turut menangis, ya empati. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Jangan kamu mikirkan perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan berharap pada diri kita. Karena diri kita adalah orang berdosa. Jangan bersikap sombong, tapi hidup damai, takut akan Tuhan. Jangan membalas kejahatan-kejahatan. Lakukan yang baik bagi semua orang. Lakukan yang baik bagi setiap orang. Jadi mari Bapak Ibu, kita makin dewasa mengerti akan firman Tuhan. Disebut orang Kristen tapi tidak menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Ya, hidup kita jadi berkat. Karena Tuhan kan membalas, ya. Semua Tuhan kan berkati sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian semua orang. Mari damai dengan setiap orang. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Tidak ada tuh sudah. Yang ada damai sejahtera. Dalam kerajaan surga, Roma 14 ayat 17, ada tiga hal. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Sananya saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sifat kita tidak boleh suka membalas, tapi yang ada sifat kita suka mengampuni, memaafkan, dan bawa di dalam doa. Karena kapasitas kita juga sama, kita adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, dia Tuhan Juru Selamat Maha Kudus. Hanya Tuhan Yesus punya kapasitas mengampuni dosa. Tapi bagi kita jangan dendam, ya. Tidak boleh dendam, dengki, iri hati, tidak boleh. Yang adalah hati yang baik isi dengan firman Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan malam hari ini, hidup di dalam kasih Tuhan. Tetapi jika setelah lapar, bila dia makan. Jika ia bila dia minum, dan berbuat demikian kamu harus menumpahkan bara api di atas kepala. Jelas, ya, kita sudah hidup di dalam kasih. Jadi konteksnya hidup dalam kasih, maka orang dalam kasih selalu care dengan orang lain, ya, selalu perhatikan. Dan kata firman Tuhan, jika setelah lapar, baik-baiklah dia memberi dia makan dan minum, ya, penuh dengan sukacita, ya, sehingga demikian kita praktek cinta kasih kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan kebaik. Amin.
kalahkan semua dengan kebaikan. Kebaikan adalah pihaknya Tuhan Yesus. Kejahatan pihak iblis. Maka pihak iblis dihancurkan, dikalahkan oleh pihaknya Tuhan. Karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Mari melalui firman selalu kita dengar, membuat kita makin cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan hiduplah di dalam kasih. Ya, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, ayat 21, tapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Orang berbuat baik berarti kasih. Yang seperti Yesus cintanya kasih sempurna. Mari kita memiliki cinta kasih, hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan. Biar kita senantiasa ada kasih dari Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, amin, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, mengalir memenuhi hidupku. Biar kasih Tuhan memenuhi hidup kita, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, amin, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, dan mengalir, dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam kasih dan diberkati Tuhan. Jauhkan dari iri hati, benci, dendam, dengki. Tidak ada dalam hati kita, sebab hidup kita adalah milik Yesus. Biar hari melangkah bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan, kita akan bersama dengan Yesus masuk dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.